Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, institusi militer sering mengalami intervensi dari partai politik dan pemerintah, yang dikenal dengan istilah subjective civilian control. Keadaan ini terjadi karena para politisi dan penguasa ingin memiliki pengaruh dalam institusi militer. Di sisi lain, para perwira TNI juga membuka ruang terjadinya intervensi tersebut dengan saling bersaing untuk memperoleh dukungan partai politik dan pemerintah demi menduduki jabatan, serta kenaikan pangkat. Pada era Presiden Soekarno, pernah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, di mana tentara mengarahkan meriam ke depan Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap DPRS yang dinilai terlalu mencampuri urusan internal militer. Meskipun tentara tidak menyukai intervensi parlemen, para perwira tetap berusaha menjalin kedekatan dengan Presiden Soekarno, seperti yang dilakukan oleh A.H. Nasution dan Ahmad Yani. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, A.H. Nasution diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, namun kembali diangkat setelah mendukung dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Momentum tersebut menjadi awal dari lahirnya demokrasi terpimpin. Soekarno dan A.H. Nasution saling membutuhkan. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, Presiden Soekarno berusaha menempatkan perwira-perwira kepercayaannya di posisi penting dalam tubuh TNI. Di saat yang sama, PKI juga berupaya menempatkan kader-kadernya di posisi strategis dengan memanfaatkan konsep Nasakom yang memberi ruang bagi PKI untuk membina hubungan dengan para prajurit TNI. Dalam era demokrasi terpimpin, sulit membedakan antara tentara loyalis Soekarno dan tentara binaan PKI. Untuk mengurangi intervensi parpol dan pemerintah dalam promosi jabatan, TNI membentuk Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi, yang bertugas mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses promosi perwira tinggi. Dalam situasi genting saat peristiwa G30S PKI, Presiden Soekarno menunjuk Asisten Personalia KSAD, Pranoto Rekso Samodra, sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Namun, pengangkatan ini tidak disetujui oleh Soeharto. Pranoto, yang merupakan kader Muhammadiyah, kemudian dituduh memiliki keterkaitan dengan G30S PKI, dan jabatannya digantikan oleh Soeharto. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana dinamika internal dan eksternal turut memengaruhi promosi jabatan di tubuh TNI. Di era Presiden Prabowo, publik dikejutkan oleh pemberhentian mendadak Letjen Kunto Arif Wibowo dari jabatan Pangkogab Wilhanai berdasarkan SK Panglima TNI nomor KEP File 54 Saitra 2020 tanggal 29 April 2025. Jabatan ini sangat strategis dalam menjaga stabilitas pertahanan wilayah, terlebih di tengah memanasnya situasi Indo-Pasifik. Kunto Arif digantikan oleh Laksamana Muda Hersan, yang merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi. Hal ini menimbulkan sorotan, mengingat Kunto sebelumnya juga pernah diberhentikan dari jabatan Pangdam Siliwangi pada era Presiden Jokowi. Pemberhentian ini dikaitkan dengan petisi dari sejumlah purnawirawan yang menuntut pemberhentian Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu penandatangan petisi tersebut adalah mantan Panglima TNI Tri Sutrisno, ayah dari Kunto Arif. Namun, hanya sehari setelah SK tersebut diterbitkan, Panglima TNI Agus Subianto membatalkan keputusan pemberhentian itu. Insiden ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena sebelumnya tidak pernah terjadi perubahan keputusan Panglima TNI dalam hitungan jam. Publik mencurigai adanya tekanan politik dari kekuatan tak kasat mata, invisible hand, yang diduga berkaitan dengan dukungan Tri Sutrisno terhadap petisi tersebut. Mutasi yang dilakukan secara gegabah tanpa melalui mekanisme Wanjakti dan tanpa persetujuan. Presiden menunjukkan bahwa proses promosi jabatan di TNI mulai meninggalkan asas meritokrasi. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu konflik internal dalam organisasi TNI sendiri. Asas meritokrasi dalam tubuh TNI mulai dipertanyakan oleh publik. Dahulu, banyak perwira tinggi yang menduduki posisi strategis.
Oleh mereka yang berprestasi sejak menjadi taruna seperti peraih Adi Makayasa atau menunjukkan kinerja cemerlang selama bertugas di lapangan. Namun pada era Presiden Jokowi, publik menilai bahwa sejumlah posisi penting di TNI dan Polri justru lebih banyak diisi oleh perwira yang memiliki kedekatan pribadi atau latar belakang sejarah bersama Presiden, yang kemudian dikenal dengan sebutan Geng Solo. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa promosi jabatan di tubuh TNI tidak lagi berbasis pada profesionalisme, tetapi pada afiliasi dan relasi politik masa lalu. Ke depan, harapannya Panglima, TNI dapat menjaga institusi TNI dari berbagai intervensi dan kepentingan politik dari luar tubuh militer, terutama dari kekuatan tak kasat mata atau invisible hand. Shikatan politik dan pemerintah pun semestinya menghormati kemandirian TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional, bukan menjadikannya alat kekuasaan politik sempit. Kontrol sipil terhadap militer, objective civilian control, harus ditegakkan dalam kerangka demokrasi, bukan melalui intervensi partisan. Promosi jabatan dalam tubuh TNI seharusnya didasarkan pada pertimbangan profesional, kebutuhan organisasi, serta prestasi dan kapabilitas perwira, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kelompok. Jika promosi jabatan lebih ditentukan oleh relasi dengan kekuasaan, maka persaingan antar perwira pun akan bergeser. Yang sebelumnya berlomba dalam prestasi dan pengabdian, bisa berubah menjadi persaingan mencari akses ke lingkaran kekuasaan, baik itu istana maupun parlemen, Senayan. Akibatnya, kehormatan, netralitas, dan profesionalisme TNI akan tergerus oleh politik transaksional. Promosi jabatan tinggi di TNI harus dilakukan dengan landasan kuat pada kebutuhan organisasi, bukan karena tekanan politik, terlebih jika tekanan tersebut datang dari kekuatan tak terlihat di luar institusi resmi negara. Ini penting untuk menjaga TNI tetap sebagai organisasi yang profesional, mandiri, dan yang berwibawa di mata rakyat dan dunia internasional.